Tribuners semua dimanapun Anda berada, senang sekali nih saya Lailatul Niam kembali menjumpai Anda dalam bincang tribunlombok.com hari ini. Hari ini kita tidak bahas politik, kita tidak berbicara dengan narasumber kepala dinas dan sebagainya. Hari ini kita menghadirkan narasumber dancer cilik multitalenta asli Nusa Tenggara Barat, asli Kota Mataram, yang kemarin mungkin teman-teman Tribuners semua sudah nonton di televisi, diundang bagaimana bakat talentanya. Dancer cilik ini di sini kita sudah hadirkan bersama ayahanda tercinta. Nanti kita akan berbincang sebenarnya Aziza ini talentanya muncul dari siapa, keturunannya dari mana, apakah ibu bapaknya seorang dancer, kita tidak tahu. Di sini sudah ada Nurul Aziza Syafitri dan Pak Opik. Ya. Aziza, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Opik, terima kasih. Sama-sama. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Aziza hari ini tidak sekolah ya? Udah libur? Ya, sudah libur. Kelas berapa Aziza? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dan sudah seviral ini kelas 5 SD. Kalah nih kita yang ada di sini. Mungkin Aziza gimana ceritanya kok bisa viral, bisa diundang di televisi dengan talenta dance Aziza? Awalnya mungkin bisa diceritakan. Gimana sih? Aku saling lihat sama bapaknya. Aziza mau? Oke. Mungkin dari pas coba-coba buat konten karena mungkin happy gitu, senang, jadi ya udah lanjutin terus sampai sekarang jadi hobi. Hampir setiap hari tuh mikirin buat konten apa, bagaimana, terus tiba-tiba langsung kayak diundang, halo Aziza gitu, mau dari TV-nya? ya, Terus langsung kayak sebenarnya itu yang dikontak itu papa, jadi kayak langsung dikasih tahu, Aziza ini kamu diundang di TV, coba kamu siap-siapin bajumu ini, ini. Oh masa papa, betulan, itu hampir nangis karena kayak terharu gitu bisa diundang di ya Brownies. Jadi kayak happy banget. Terus pas di Brownies itu diajak collab sama Ayu Ting Ting. Jadi kayak dari happy jadi makin happy gitu. Jadi kayak deg. senangnya tuh berlipat-lipat. Iya, senangnya berlipat-lipat. Jadi habis buat konten sama Kak Ayu Ting Ting udah viral dan bahagia banget. Jadi tuh yang buat Aziza semakin semangat untuk membuat konten dan latihan terus mengasah talenta Aziza ya. Iya. Panggilannya apa Aziza apa? Aziza. Aziza panggilannya. Ya, betul. Pak, gimana nih Aziza? Ya. Dari awalnya tuh seperti apa Aziza kemudian punya talenta yang sekarang luar biasa ya di usia Aziza yang sekarang, kemudian bisa mengalahkan dancer udah dewasa. Awalnya itu seperti apa? Ya, jadi gini, untuk Aziza sendiri itu kan untuk hobinya itu, bakatnya itu dilihat dari masih kecil banget, dari umur 4 tahun kemarin udah di ini kan. Jadi sebenarnya dia tuh sama kayak kebanyakan anak sih sebenarnya dari usia tersebut, dia itu orangnya aktif kayak gitu. Nah dengan itu mamanya punya inisiatif nih, oh anak ini kok nggak bisa diem ya gitu. Jadi ya udah, oh coba masukin dance kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya ikut-ikut bawang kan kayak ini. Udah milu-milu bawang ya kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu pas masuk SD, nah kebetulan untuk pelatihnya sendiri itu ngelihat, wih bagus nih anak kayak gitu. Nah akhirnya dia diikut sertakan dalam satu event waktu itu di Jakarta ya. Itu di Jakarta itu waktu masih baru TK. Jadi dia itu adalah salah satu-satunya mungkin peserta terkecil waktu itu kayak gitu. Nah, yang dari milu-milu bawang kemudian diikutkan beneran dalam kompetisi. Nah terus kalau dari sisi viralnya sih sebenarnya kan kebetulan Aziza ikut sanggar. Nah, di sanggar, ya sanggar Miracle Dance. Nah jadi di sanggar ini sebenarnya kan banyak tuh anak-anak seumurannya, banyak, dan sebenarnya banyak juga sih yang punya talenta bagus dan rata-rata bagus-bagus semua kayak gitu. Nah cuman mungkin yang jadi perbedaannya dari Aziza bersama teman-temannya itu adalah bagaimana orang tua itu publish anaknya di sosial media.
Jadi Membranding anaknya ya sebagai membranding dancer anaknya. Sebenarnya terkenal. ya awal-awalnya sih sebenarnya cuma sekedar hobi aja nih, seneng nih kita lihat nih. Hmm. Pengennya sih oh nih biar ada kita lihat nih besok waktu udah besar, oh dia dari kecil segini umur. Nah niatnya sih awalnya begitu kayak Hanya untuk gitu. mengabadikan Iya hanya untuk dokumentasi. mengabadikan dokumentasi. Nah akhirnya pas sudah mulai besar, terus view-nya udah tambah banyak, udah lumayan banyak yang respect dengan talentanya Aziza. Ya udah akhirnya dirutinin, dijadalin buat konten Konten. kayak gitu. Berarti respon orang-orang tuh ini ya bagus gitu. Iya, jadi respon dari kakak-kakaknya sama dancer, oh ini bagus kayak gitu. Terus kita juga sebagai sebagai orang tua sangat support kayak gitu. Nah kebetulan saya sendiri Dancer. bukan, bukan. Jadi kalau saya sendiri saya ibunya guru. Nah kebetulan saya swasta. Nah swasta itu kebetulan kerja sebagai web design dan online marketing. Nah, jadi sedikit tidak itu adalah ngerti buat bagaimana membranding anak, Mendesain bagaimana konten. mempromosikan konten yang bagus itu kayak gimana kayak gitu. Jadi nggak terlepas dari itu semua sih sebenarnya. Jadi poinnya Aziza itu Oke. kebetulan punya kualitas bagus, alhamdulillah, dan memang itu dilihat dari rata-rata temennya karena gini. Saya ingat saya ada 2 kali Aziza pernah ikut lomba bersama timnya ya. Jadi kebanyakan dia tuh ikut lomba sama tim. Ya. Nah, jadi dari tim itu ada beberapa kali yang memang Aziza ini dinotis sama jurinya. Kok Menjadi sentral gitu. Mencuri perhatian iya, lah. mencuri perhatian. Aksi-aksinya. Entah itu karena dia paling kecil atau ada juga sih yang paling kecil ya biasanya ya. Iya. Jadi ya itu dia. Jadi kemarin waktu di Bali tahun berapa itu? 2019. Ya 2019 ke Bali waktu itu. Nah itu juga itu dari sekian banyaknya teman-temannya kok dia yang dinotis kayak gitu. Oh seneng banget tuh. Berarti ada sesuatu yang menarik di Aziza. Ya benar. Mungkin detail gerakan, ekspresi. Nah juga kemarin di waktu ikut Indonesian Got Talent, nah, itu kan sampai 19 ya, teman 19 tuh. Nah kebetulan waktu itu juga sampai di notif juga sama ini. Jurinya Ivan Gunawan juga. Bener. Ya. Jitak ya. Jadi jitak nggak? Nah. Bercandaan sih. Kayak gitu. Jadi ya selain dari potensinya yang sama ini, untuk Aziza sendiri itu dia untuk kontennya biasa aja pas awal-awalnya. Nah memang kita tetap berusaha kasih konten yang bagus, ada yang edukatif juga. Kemarin tuh ada beberapa konten yang edukatif, ada yang enggak sekedar dance. Kadang dari dance-nya itu ada pesan-pesan ininya positifnya kayak gitu. Terus Aziza sebenarnya naik up di Instagramnya mulai viral lah kayak gitu kan. Itu dari konten setelah balik dari ini Indonesian Got Talent. Karena itu banyak yang notice juga kan dari konten-konten yang Ivan Gunawan pengen cita kan. Nah mulai viralnya dari sana tuh. Itu kan follower awalnya tuh baru waktu pergi itu cuman 3.000-an kalau nggak salah itu. Cuma 3.000-an. Nah pas udah balik dari sana upload konten yang ya ada konten Agnes Mo juga bagus ya. Yang jelas skillnya udah mulai nambah terus ya alhamdulillah dari 10.000 20.000 sekarang udah berapa baru kemarin sih sebenarnya pesat gitu ya. Artinya Aziza ini tidak ada darah keturunan dari orang tuanya sebagai dancer, tidak ada. Ibunya guru, bapaknya desain web. Ya. Tidak ada sama sekali. Berarti ada. Aziza ini terlahir memang ada bakatnya dari sananya sebagai dancer ya. Ya betul. Waktu 4 tahun Aziza masih ingat nggak pas pertama kali masuk di sanggar Miracle Dance itu ikutnya seperti apa sih? Apakah kok saya dimasukin dance? Apa Aziza seneng gitu?
Senang sih punya teman baru, terus jadi keinget dulu pas awal-awal dance itu pakai rok. Aduh, ya Terus gimana? Masih ada foto aja. jangan dong. Jangan ditampilin. Enggak usah, aman. Terus pakai rok, masih Pakai 4 tahun tuh. ya pakai rok, pakai legging, tapi sekarang udah lebih Kayak anak pakai. balet tuh. Iya. Salahin bapaknya. Nah, jadi kayak awal-awal itu kan masuk dance itu dari dengar-dengar kan lagi naik motor, lagi nyari-nyari tempat latihan dance, ya. Terus pas lagi lampu merah di samping itu kayak ada lagu-lagu dance. Terus besok nyoba yuk ke sana, siapa tahu gitu kan ada latihan dance atau apa. Oh iya dah gitu tak bilang. Terus pas masuk ke sana ya langsung dimasukin dan beberapa hari kemudian baru ikut latihan kayak latihan basic, dance gitu. Bisa langsung menikmati tuh ya. Ya menikmati banget. Kayak banyak teman-teman yang langsung sapa, yang langsung berteman akrab, cepet lah gitu bersosialisasinya. Jadi kayak happy banget. Ya udah mau 8 tahunan di Miracle Dancers. Ya, senang banget kayak udah tak anggap keluarga juga. Lama juga ya. Iya, jadi dia itu udah kurang lebih sampai 8 tahun. Nah, seperti tadi dia bilang itu sebenarnya di Miracles ini di tempatnya dia dance itu yang dibangun itu sebenarnya positive vibes-nya itu ada kayak gitu. Bukan hanya latihan gerakan. Ya, jadi saling supportnya mereka tuh di sana, saling dukungnya mereka itu di sana, gitu. Nah itu yang kita seneng kayak gitu dari sebagai orang tua ngelihatnya kan banyak tuh sekarang tuh anak-anak apalagi kemarin tuh sempat musim bullying apa gitu. Kalau itu di sana nggak ada, semua saling support, ayo Lingkungannya gitu. positif Ya, banget ya. lingkungan positif dan itu yang kita seneng dari orang tua. Tapi yang menarik nih alasan Bapak memasukkan Azizah ke dance untuk menyalurkan aktifnya yang luar biasa tuh kenapa harus dance, Pak? Ibu. Iya. Jadi sebenarnya untuk dance-nya sendiri ini itu dari mamanya sebenarnya, dari mamanya. Mamanya suka dance. Enggak juga sih. Nah, cuma kalau dari saya itu di silatnya. Kebetulan ada gerakan-gerakan itu juga. Iya, kebetulan Azizah baru 1 tahun ini udah ikut silat. Merambah ke silat juga. Iya, merambah ke silat juga, ke bela diri. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari kenapa ke silat gitu, sebenarnya antara silat atau dance gitu atau apalah aktivitas lain itu pondasinya udah dapet, terutama di bagian ketahanan fisik. Ya, jadi kalau di dance itu kan ada gerakan bounce terus Ya, sampai gini-gini juga sama kayak gitu. Jadi fisiknya itu benar-benar, jadi pas dia melebar ke silat ya itu udah nggak udah ada pondasinya, jadi enak kayak gitu. Tapi kemarin baru 3 kali turun ya. Iya. 3 kali turun, kemarin sempat juara 2, terus juara 1. Baru setahun udah juara 2 aja, Zah. Iya, tingkat provinsi gubernur kemarin, gubernur cup itu juara 2. Terus ada di ini juga tingkat nasional itu juara 1. Udah nasional juga. Iya, cuman pesertanya kebanyakan dari lokal sih. Tapi insya Allah Desember ini itu tanggal berapa? 23, 24 akan ada lomba lagi. Iya, nasional lagi. Cuman kalau yang nasional tuh ada di pesertanya banyak dari luar daerah juga sih. Di Gorturide. Zah, ini lagi kan persiapan ada ini, Zah, ada dancer nih, ada dance, kemudian ada silat. Ada apa lagi yang digeluti? Padat banget. Ada tricking. Tricking itu apa? Kayak latihan salto gitu. Jadi kalau di dance kan ada poinnya juga. Jadi bisa nambah-nambah di dance kan. Berarti itu gerakan yang dimasukkan ke dance. Iya, bisa dibilang gitu. Wah, luar biasa. Capek nggak sih? Enggak sih. Soalnya udah terbiasa, lumayan terbiasa karena udah 8 tahun juga dilatih fisiknya. Jadi kalau kalau dalam seminggu itu nggak ngedance itu Azizah sepi gitu apa? Iya, bosen. Bosan ya? Iya. Bosen. Luar biasa, Zah. Teman-teman di sekolah, Zah, gimana?
ada yang ingin ikut, saya pengen dong kayak kamu, mau ikut ngedance gitu, masuk situ gitu? Ada yang bilang kayak begitu, kayak nanya-nanya di tempatnya, Zah latihannya di mana sih? Tapi kebanyakan teman-teman udah tahu kalau Azizah udah latihan di MD dan udah pada tahu juga tempatnya di mana. Kayak banyak yang bilang Gimana? bangga aku punya teman kayak kamu. Gitu ya? Iya, jadi kayak senang juga gitu. Jadi Ya, kan semangat, Zah, semakin semangat kita kan ya kalau ada semakin teman- semangat banget. teman-teman yang mensupport, guru-guru yang mensupport kita Iya. dengan karya-karya gitu. Luar biasa. Zah, rencananya ke depan kalau ada kesempatan nih, nanti mungkin ke depan atau suatu hari Azizah mau ngedance sama siapa? Dalam satu panggung nih ngedance dalam sebuah acara yang besar itu, Azizah mau sama siapa tuh? Kak Agnes semua. Agnes Mo. Bisa, Zah, suatu hari bisa. Amin. Iya, saya dengar dari manggilnya Bapak apa ya? Papa. Oh, Papa. Dari Papa, Azizah sangat ngefans dengan Agnes Mo. Iya. Ngefans apa Azizah? Apa yang Azizah tiru dari seorang artis internasional Agnes Mo? Kayak dari apa namanya, ekspresinya mungkin. Ekspresinya. Ekspresinya terus kayak apa ya? Kayak Banyak banget soalnya. apa tuh? Apa ya? Apa? Stylenya. Ya betul, Kemudian stylenya. detail Ya, gerakan-gerakannya. detailnya juga itu keren banget. Ya mungkin karena dia itu adalah satu-satunya mungkin yang artis multi talenta yang udah go internasional dengan ada basic dance yang kebetulan sama. Cuma kalau nyanyi belum. Katanya ada latihannya juga, nanti kita bahas. Lanjut, Pak. Kayak gitu. Cuma kalau dari kita sih sebagai orang tua, yang penting Azizah itu udah punya fondasinya dulu. Sebenarnya dari dance ini sebenarnya banyak hal yang bisa dikembangkan sih sebenarnya, bukan hanya next time mau bakalan jadi dancer bla 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 sebenarnya kayak gitu. Jadi dance ini ada bisa dibilang cuma sebagai batu loncatannya untuk nextnya. Nah dalam artian kan banyak nih contohnya kayak kalau kita bilang artis-artis kayak gitu kan, yang penting dia tuh udah terkenal dulu nih, tapi dia tuh udah banyak basic, udah banyak pengalaman, udah ada ini, jadi dia tuh bisa jadi apa aja, bisa jadi host, bisa jadi ini, bisa jadi Kan Azizah pemain masih film. berapa tahun saya sekarang? Baru 11 tahun. Baru 11 tahun. ya Perjalanannya masih masih panjang. panjang, jadi diperkuat Ini dulu pondasi bagian dari ininya. proses. Dikuatkan dulu pondasi, prosesnya, mentalnya, attitude-nya, Lihat semuanya. Azizah sekarang mentalnya udah Apa pesan yang selalu Papa kasih ke Azizah tuh apa? Sekarang kan secara tidak langsung sudah menjadi pusat perhatian bukan hanya warga Mataram ya, tetapi banyak yang kenal, Zah. Ya, banyak. Gimana tuh? Kalau dari saya sih sebagai orang tua tetap itu harus tetap humble, terus jangan cepat puas, tetap melakukan hal yang positif kayak gitu, terus ya tetap lakukan yang terbaik aja sebagaimana Azizah. Yang penting Dilakukan kamu nggak, Zah? bahagia kayak gitu, senang dengan aktivitasnya. Artinya Bapak selalu mensupport ya? Ya, selama itu positif kita akan support. Azizah cita-citanya apa? Jadi artis. Udah artis, Zah. Jadi artis. Sekali jadi artis. Artis itu yang banyak uangnya, Ji. Kalau Azizah belum banyak uang, jadi belum jadi artis. Saya setuju, Zah. Artis tuh banyak uangnya. Gak apa-apa kan? Artis idola Azizah tuh Agnes Mo. Kayaknya jadi Agnes Mo. Oke, Zah. Proses masih panjang. Mungkin nanti di tengah-tengah itu akan berubah pikiran Azizah, kita nggak tahu. Iya. Terus selain jadi artis, cita-citanya Azizah apa lagi? Atlet. Ya. Berarti bergandengan tuh. Nanti siapa tuh bisa turun di PON kan? Amin. Bisa jadi. Kemudian berarti ini aktivitas Azizah yang dance, latihan dance, kemudian atlet itu tidak mengganggu sekolah Azizah? Tidak. Enggak apa ya? Enggak, kadang-kadang harus tetap digetok gitu. Getok aja.
Tapi namanya juga anak-anak memang kayak gitu. Kita sebagai orang tua harus tetap kontrol, tetap kita kalau memang ada ini tetap kita ingetin dan tapi kemarin bagi rapat ya 10 besar lah masih masih aman lah. Masuk lah. Cuman ya itu dia pas ngasih raport Bu Gurnya bilang, "Oh ya, ini Azizahnya bagus sih, bagus kayak gitu. Cuman dia tuh nggak usah apa namanya kan harus juara berapa gitu. Enggak, yang penting dia tuh Azizah itu udah punya tujuan sendiri dari masih kecil kayak gitu. Itu pesan dari Bu Gurunya kemarin. Dia bilang udah tahu tujuannya mau kemana, dia udah punya cita-cita yang sedang diproses buat dicapai kayak gitu. Azizah pernah ngerasa capek nggak? Kalau lagi sakit itu baru capek. Oh lelah. Ya. Biasanya kalau misalnya mau perform itu yang paling riuh dalam mempersiapkan Azizah, bukan hanya Azizah sendiri, mungkin siap dari kekhawatiran orang tua, itu yang paling riuh siapa, bapak, mama? Misalnya Azizah siap ini, Azizah mama. Ini. Oh, mama. Ya. Biasanya gimana tuh? Ada mama. Ada mamanya di belakang layar Tribuners. Nggak apa-apa. Mamanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pulang-pulang diketok. Iya, kebetulan di sini yang paling yang paling kuat idenya itu di mamanya yang paling ngedikte secara detail lah mengenai apa yang harus dipersiapkan bla 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 kayak gitu. Nah, kalau dari saya pribadi di dance ini ya terutama ya kalau lagi mau dance mau ini yang perlu saya khawatirkan itu sebenarnya dari sisi ini akrobatiknya itu. Ya, jadi di dance itu seperti tadi dibilang itu ada poin-poin, jadi kayak salto dari punggung kayak gitu dan itu sangat mengkhawatirkan kalau memang terjadi kesalahan. Cuman ya namanya itu poin-pointer, jadi itu adalah nilai lebih yang banyak dipertunjukkan memang dari sisi dance-nya untuk timnya Azizah. Ya namanya juga sebagai orang tua ya melihat anak itu ya kita tidak ingin anak kita kenapa meskipun kita mensupport secara penuh. Ya benar. Nah jadi makanya itu dia, jadi selain dari dance-nya itu kan kebetulan kalau di dance basicnya dance dan lain sebagainya, nah makanya kita ikutin juga di tricking itu kayak apa ya, gimnastik kayak gitulah. Nah jadi cuma lebih ke ada akrobatiknya, ada saltonya, ada rolling dan lain sebagainya. Yang penting gurunya bagus, pondasinya udah bagus, basic jatuhan, basic apa itu udah diajarin, ya cukup lega lah. Tapi tetap aja yang namanya orang tua kan. Ada deg-degan dan khawatirnya. Ya, tapi mudah-mudahan lah ya. Ya gitu. Ini udah berapa kali diurut kamu ini selama dance nih? belum kita bahas. Ini udah sampai berapa kali sih? Udah pernah cedera gitu? Udah pernah sampai keselnya nggak bisa jalan. Berapa hari tuh? Semingguan ada mungkin. Oh enggak, cepat sih berapa? 3 hari. Iya sekitar 3 hari. Waktu tanding atau waktu latihan? Waktu latihan. Waktu latihan. Ya. Itu gimana tuh posisinya lagi ngapain terus keselio? Apa ya, lupa juga. Yang penting pernah itu ya? Ya pernah ada beberapa kali. Beberapa kali? Iya. Terus itu nggak membuat bapak stop aja? Enggak gitu. Berarti Azizah tetap memang karena memang sudah jiwanya di sana, jadi segala rintangan tuh dihadapi saya. Kalau main air pasti basah ya. Terus keseharian Azizah hobinya apa selain dance sudah lah. Selain itu apa Zah? Menyanyi. Saya dapat kabar dari papanya pernah ikut les nyanyi tapi nggak diterusin. Nanti kita tes ya nyanyi. Jangan. Enggak apa-apa. Enggak. Beda suara Cica sama dulu. Terus beda ya. Beda banget. Berapa tahun tuh les nyanyi? Enggak sampai setahun. Enggak sampai setahun. Tahun umur berapa tuh? Sebelum Covid. 2019 lah. 18.
Iya, sekitar Ya, itu. sekitar gitu. Kenapa nggak diterusin, Pak? Pertama itu Terlalu aktivitasnya terlalu banyak, padat sekali waktu itu, belum les bahasa Inggrisnya, belum ngajinya. Itu makanya banyak sekali, makanya biar nggak terlalu ini, kasihan juga. Oh ya dah, yang penting kita tanya nih berapa persen nih niat mau nyanyi gitu, mana lebih pilih. Oh ya Des, ya udah gitu. Udah jiwanya di situ ya. Iya. Tapi bagus lah kalau mau dilanjutin nyanyi, bakat komplit kayak Agnes nyanyi dance. Iya, step by step. Proses Zah ya, Iya, masih proses 11 ya. tahun. Oke. Zah, mungkin bisa diceritakan pengalaman ikut tanding mungkin di Got Talent itu gimana tuh persiapannya, Aziza? Kalau persiapan Indonesian Got Talent itu 1 bulanan lebih lah bisa dibilang. Latihannya? Ya. Itu instan tiap hari atau? Kalau ada kesibukan lain atau ada acara jadi libur dulu, nggak setiap hari juga, tapi ada juga yang setiap hari. Intens berarti ya? Ya. Terus? Jadi ada juga latihan di pantai gitu, kayak latihan akrobatik, karena kan mungkin baru mencoba coba. Jadi coba latihan di pantai dulu, takutnya cedera lagi gitu. Dan awal-awal itu sempat kaget karena dingin banget di RCTI. Jadi sampai ada temen yang pingsan gara-gara menggigil gitu. Ya kedinginan. Satu timnya Aziza itu? Enggak, ada 1 orang memang yang alergi dingin. Jadi enggak kebiasa, ya pingsan terus disuruh pulang, dan cuma beberapa orang yang ikut lanjut. Terus yang kedua, ini sampai malam-malam banget ya. Ya itu sampai malam-malam banget. Itu pernah Mbak detek video. Itu pernah pulang sampai jam 2 atau enggak 1 malam. Itu pulang jalan kaki. Tapi kenapa aku masih bisa ke Circle K ya? Itu udah malam terus ke Circle K, makan terus tidur sih. Langsung tidur, bangun pagi-pagi latihan ke RCTI, terus latihan lagi ke RCTI lagi. Gitu aja sih kalau yang Indonesian Got Talent. Dan ada juga yang tes-tes gitu, kayak tes-tes blocking, marking gitu, tes-tes panggung. Dan kita selalu latihan di Monas. Itu di Monas itu kayak tempat yang paling sering kita kunjungin buat latihan, karena kayak yang paling luas itu Monas. Dan enggak sempat cari tempat lain gitu. Jadi ya udah. Fokus ya? Iya, fokus banget sama latihan dance. Kemudian kan ada berapa banyak tuh lomba yang diikuti Aziza ya? Itu yang paling berkesan itu apa? Lomba yang di mana tuh? Jakarta WOD. Itu gimana? Kenapa itu berkesan buat Aziza? Karena itu nasional. Dan tahun depan itu nasional juga apa internasional? Dia itu se-Indonesia dulu, baru luar negeri. Jadi tahun depan juga ada lomba WOD, jadi ini masih latihan. Terus kalau menang nilainya itu bisa sampai 80, itu bisa ke luar negeri. Internasional. Gitu. Di mana? Bali. Di Bali. Enggak, maksudnya untuk internasionalnya itu di mana? Di mana ya dulu Pak Mama? Di mana aja? Intinya keluar lah ya. Iya, intinya keluar. Keluar Indonesia. Berarti ini Aziza sekarang sedang proses latihan untuk internasional yang di Bali. Ya, nasional sih. Nasional bisa yang dibilang di Bali. nasional ya. Cuman itu skala internasional, jadi di masing-masing daerah itu di masing-masing negara. Kota. Iya, kadang ada juga dari ini loh, kayaknya dari luar, dari Malaysia juga ada yang datang juga kan. Ada. Jadi yang se-Asia dekat-dekat itu lomba di sana. Lomba di sana, kemudian nanti siapa yang ini dikirim keluar lagi. Iya. Oke. Ini Aziza udah nasional, mainnya tuh nasional internasional. Mungkin nanti Zah ke depan Aziza punya visi ke depan tuh mau ngapain gitu? Mau jadi dancer profesional?
Ya, Hmm. jadi dancer profesional. Kalau di dancer selain Agnes Mo, siapa role modelnya Aziza? Yang paling Aziza suka, greget banget, keren banget nih orang gitu. Morinka. Saya nggak tahu tuh. Itu Cari ke sendiri. ini di apa namanya di luar. Ya, saya. Morinka mungkin soalnya rada sulit namanya. Mm-mm. Itu dancer luar. Ya, dancer luar, dia itu freestyle. Bagus banget freestyle-nya. Tadi pertanyaan saya yang hobi Aziza selain dansa udah dijawab belum ya? Belum. Udah nyanyi tadi itu belum. Aziza punya hobinya nyanyi. Nyanyi nggak jelas pas mandi. Itu hobi. Selain Sering. itu. Talent kayak acting. Oh, acting. Pernah juga buat apa sih namanya itu film. Apa namanya? Ya, jadi kalau dilihat di feed Instagramnya di Azizah pas awal-awal Instagram itu, Aziza apa tuh? yang Azizah MRDS. Oh, Aziza MRDS. Ya, itu nanti dilihat aja. Di awal-awal itu sempet dulu itu sering kita buat konten video-video lucu kayak gitu, aktivitas seharian sama ini itu lumayan banyak kayak gitu. Itu kita buat upload di YouTube, di Instagram kayak gitu. Sering dan beberapa kali ikutin apa namanya buat film-film pendek. Udah berarti udah terlibat dalam acting juga Aziza. Iya. Iya, soalnya kalau di dance itu kan juga acting marah, acting sedih itu pokoknya komplit dah di sana. Ekspresinya itu harus main di sana. Makanya pondasinya tadi yang seperti Bapak bilang tuh udah kuat lah, merambah ke acting bisa, ke pencak silat atlet karena basicnya sudah ada bisa. Ya, bisa. Penting diperkuat pondasinya aja dulu. Ke depannya mau jadi apa? Iya, kita lihat aja nanti. Oke, sebelum kita ada agak ini boleh minum Zah? Oh ya. Oh ya. Ini kan Azizah untuk mensupport Azizah latihan. Kemudian ketika Azizah lomba pasti ada persiapan kostum dan sebagainya. Mahal nggak? Kalau untuk ini support? ya, kalau di dance sendiri nggak begitu sih sebenarnya. begitu ya? Karena biasanya kalau di kostum paling kita beli itu kalau ada event-event besar. Nah, kayak kemarin kita ada resital ya. Jadi resital pertunjukan di Taman Budaya itu semua selama 2 jam itu pertunjukan dance. Itu diadakan sama Miracle Dance kemarin. Itu kita banyak pakai baju-baju. Nah, kalau ada event-event lagi itu kita paling pakai yang udah lama karena kita yang ini ganti-gantian sudah. Biasa kalau kita beli itu kalau ada event yang memang udah besar. Nah, kalau udah itu ya udah pakai mix and match aja kayak gitu. Berkreatif lah. Iya. Berkreasi. Paling tambahin apa kayak gitu. Kalau dari sisi kostum enggak sih, standar aja. Support latihan Azizah Dance di Lob Mataram ini mungkin gimana? Dia mahal kah? Relatif juga sih. Berapa sih? Ya mungkin tidak sebut nominal, cuman ini aja nggak terlalu mahal lah. Ya enggak lah. Itu bayarannya per 6 bulan atau bisa juga per bulan kayak gitu. Kalau kita berbicara di Lombok ya Pak ya, mungkin di Lombok ini khusus Lombok secara luhan bukan di Mataram aja. Anak yang masuk dance itu mungkin tidak begitu populer lah. Orang anak-anak yang menggeluti dance tidak begitu populer gitu. Kemudian ada nggak tanggapan-tanggapan dari luar kenapa anaknya dimasukin dance? Itu ada semacam itu nggak? Iya. Mungkin kalau dari sisi dance karena dia cewek ya. Kalau dari dia cewek karena selama ini dia itu kalau di dance dia pertama itu dia konsep karakternya itu enggak feminim. Itu yang pertama. Terus itu selama ini dia itu jadi apa namanya? Sifatnya lebih ke kayak olahraga, senam, kayak gitulah. Cuman dan dia enggak apa namanya? Enggak nunjukin badan kayak gitu terus apa itu enggak. Jadi selama itu enggak ada sih, enggak ada masalah karena lebih ke
karakternya yang kuat, lebih kayak senam, kayak gitulah. Jadi selama ini nggak ada Nggak ada. kayak gitu. Zah, Kalau dari sisi Aziza. Ya. ada ingin ke ini nggak, belajar seni tari tradisional gitu? Udah pernah. Udah pernah Udah juga. pernah juga. Semuanya sudah pernah. Pernah. Gimana? Pernah itu lomba apa namanya? Yoski. Yoski itu juara Itu 1. juara 1. Tradisional juara 1 lagi. Gimana? Semuanya di ini. Iya, pokoknya kalau udah ada pondasinya itu mau diinin kemana pun, ya Bisa. cepet dia cepet nangkap. Apalagi kalau selama dia itu ada gerakan basic badannya itu cepet lah. Kemarin juga waktu apa namanya lomba lari itu loh. Apa tuh? OS2N apa istilahnya? Iya. Ya, OS2N dari sekolah itu walaupun dia nggak condong di lari, ya udah diikutin lari mewakili sekolahnya kayak gitu. Yang penting ada basic powernya, basic kuatnya itu ya udah diikutin aja Aja ya. kayak gitu. Keren sih Aziza. Ini kan kalau Papa Azizah nih bercerita, sepertinya pengetahuan tentang dance-nya udah banyak nih karena mengikuti Aziza ya. Ah, Secara tidak langsung Pak ya. ya Kedua karena orang tua pasti mengikuti dan banyak tahu nih tentang dance, tentang poin-poin dance, gerak dance yang begini udah iya. ini. Karena kebetulan saya editornya, videografernya. Jadi setiap konten yang terupload itu pasti ada saya di belakangnya. Konten Aziza ada bapaknya di belakangnya. Iya. Oke, kemudian sebelum kita menuju pertanyaan terakhir, Aziza ini bersaudara berapa Pak? 3. Aziza ke? Pertama. Aziza pertama. Nanti adik-adik Aziza diarahkan ke sana juga. Melihat Aziza Iya. yang sekarang nih. Kalau dari anak-anak, kalau kita sih tergantung dari anak-anaknya masing-masing kayak gitu. Dia tuh hobinya ke apa? Mungkin kalau kebetulan yang kedua cowok, dia lebih karakternya itu lebih kalem, tapi dia seneng main game. Terus dia lebih seneng ke apa namanya Buat hafalan, buat video. Nah, mungkin dia bakal ngikutin bapaknya mungkin. Udah ada Nah, jalurnya terus masing-masing. yang paling kecil ada lagi itu baru ini baru 1,5 tahun kalau nggak salah. Nah, itu ngikutin kakaknya malah nggak bisa aktifnya. Aduh. Bisa jadi Kita- jadi kita penerus lihat Aziza aja. juga tuh. Hmm. Hmm. Selama itu positif ya kita dukung. Zah, Ya. terakhir nih Zah, Oke. apa yang mau disampaikan ke Papa Mama ya nyebutnya Papa Mama setelah mensupport Aziza dari 4 tahun nih, yang menyalurkan bakat Aziza yang super aktif, kemudian tidak kita sangka Aziza sekarang di sini bisa udah di nasional mainnya, internasional. Mau nyampein apa? Dikenal banyak orang. Makasih mama Kasih bapak. lihat papanya dong. Ay. Makasih mama papa udah support Aziza sampai sekarang. Jangan apa ya, jangan pernah bosan support Jija karena Jija selalu sayang mama papa. Gimana Pak Aziza terakhir? Ya, buat Aziza sama, tetap jadi anak papa mama, tetap humble ya, tetap berlatih, tetap lakukan yang positif, jangan mudah menyerah, dan kalau ada halangan rintangan itu tetap cerita sama mama papa, karena mama papa akan selalu ada buat Aziza. Ya. Peluk dong bapaknya juga. Oke Tribuners, ini perbincangan yang luar biasa. Oh, saya ikut terharu di perbincangan anak dan papa yang selalu mensupport. Tentunya kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki banyak sekali talenta. Contohnya Aziza di sini hadir bersama kita, bercerita perjalanannya dari usia 4 tahun hingga sampai sekarang sudah main di nasional dan internasional. Kita berharap Aziza terus mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat, bahkan Indonesia. Nanti kita akan jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Saya Lala Toniam pamit undur diri. Di sini ada Aziza dan Papa Aziza, Pak Opik pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.
Wih.